Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan saya Aziza, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tugas hari ketiga latihan jarak jauh akuntansi dasar, yaitu membuat jurnal umum, buku besar, ayat jurnal, jurnal penyesuaian laba rugi dan perubahan modal. Di sini sudah ada latihannya. Untuk membuat jurnal usaha, perusahaan pelayan perawatan bayi Sweet menyediakan program perawatan untuk bayi dan anak-anak pada tanggal 1 Februari 2018. Perusahaan ini mempunyai neraca saldo sebagai berikut. Ini untuk saldo awalnya ada kas, piutang, peralatan, kendaraan, bus, utang, dagang, dan wesel, serta modal Sweet. Nah, untuk transaksinya ada 17 transaksi, di antara lain sebagai berikut. Kemudian kita buat jurnal umumnya, seperti pada latihan yang kedua. Untuk jurnal umumnya, kita buat, ini saya udah buat jurnal umumnya ya, untuk dari transaksi-transaksi latihan soal ini. Nah, untuk beban sewa, untuk pertama, tanggal 2 Februari, kita dapat beban sewa diambil dari membayar sewa untuk 1 bulan. Jadi, beban sewa ke kas, beban sewa terhadap kas, beban sewa debit, kasnya kredit 140.000. Kemudian tanggal 3 Februari menerima pembayaran atas 1 bulan pelayanan sebesar 400.000. Kas ke pendapatan jasa sebesar 400.000. Kasnya masuk debit, sedangkan pendapatan jasanya kredit. Kemudian untuk nomor 3, membeli perlengkapan dengan kredit sebesar 85.000. Membeli perlengkapan terhadap utang usaha karena dia belum masih kredit ya. Perlengkapan debit, utang usaha, kredit. Kemudian nomor 4, membeli bahan bakar gas. Bahan bakar di sini kita tulis beban lain-lain atau bisa juga BBG. Beban lain-lain terhadap kasnya keluar 20.000. Kemudian membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu 230. Beban gaji terhadap kas karena kas keluar 230. Kemudian membayar hutang 170. Bayar utang usaha terhadap kas 170. Kemudian selanjutnya menerima 1.200.000 dari langganan atas tagihan sebelumnya. Berarti kas masuk 1.200.000 terhadap piutang usaha 1.200.000. Kemudian menerima dari langganan sebesar 700.000. Kas masuk 700.000 terhadap pendapatan jasa. Kemudian tanggal 11 Februari membayar untuk perlengkapan yang membeli kredit tanggal 4. Tanggal 4 di sini ada pembelian perlengkapan sebesar 85.000 ya. Sedangkan 11 Februarinya baru dibayar. Berarti utang usaha terhadap kas keluar sebesar 85.000. Kemudian tanggal 13 membeli peralatan, kas keluar peralatan terhadap kas 1 juta. Kemudian diambil untuk keperluan pribadi, kas keluar lagi, berarti keperluan pribadi atau prive terhadap kas 110.000. Kemudian selanjutnya menyerahkan peralatan sebesar seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Peralatan terhadap modal sebesar 90.000. Kemudian membayar tagihan utilitas. Berarti beban utilitas atau
bayar utilitas 45.000, kas keluar, beban utilitas terhadap kas sebesar 45.000. Kemudian tanggal 22 Februari menerima pembayaran 1 bulan dari langganan yang telah ditagih sebelumnya sebesar 500.000. Kas masuk, kas terhadap piutang usaha. Tanggal 25 membayar asisten kerja selama 2 minggu. Berarti kas keluar beban gaji terhadap kas sebesar 320.000. Selanjutnya 27 membeli oli dan bahan bakar kendaraan untuk secara kredit sebesar 35.000. Ini berarti beban lain-lain terhadap utang usaha karena masih kredit. Yang terakhir, membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Asuransi di muka terhadap kas keluar 290.000. Ini kita total semuanya harus balance antara debit dan kreditnya 5.420.000. Kemudian kita bikin buku besarnya. Untuk bikin buku besarnya mengacu terhadap jurnal umum. Di sini saya udah buat ya. Nah, akun kas ini pertama akun kas ini diambil dari ini tanggal 2 Februari kas kredit 140.000. Sebelumnya ada saldo awal di soal lembar latihannya. Di sini diinformasikan untuk kasnya ada sebesar 178. Berarti kita masukkan ke sini kas 178. Kemudian di tanggal 2-nya baru transaksi. Ini langsung ke debit aja ya, karena ini saldo awalnya. Kemudian tanggal 2 Februari baru ada kas keluar sebesar 140.000, kas keluar 140.000. Tanggal 3 Februari kas masuk sebesar 400.000, kas masuk sebesar 400.000. Ini keterangannya bisa kita lihat dari ini soal latihan. Menerima pembayaran sebesar 400.000. Menerima pembayaran sebesar 400.000. Kemudian tanggal 5 ada kas keluar sebesar 20.000. Kas keluar sebesar 20.000. Ini untuk membeli bahan bakar. Berarti keterangannya kita bisa tulis bayar biaya lain-lain. Kemudian tanggal 7 Februari kas keluar sebesar 230.000 untuk membayar gaji pegawai. Kas keluar membayar gaji pegawai 230.000. Kemudian untuk tanggal 8 Februari ada kas keluar sebesar 170.000 untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang 170.000. Kemudian untuk menerima untuk tanggal 9 Februarinya menerima pembayaran dari piutang usaha dari tagihan sebelumnya 1.200.000. Berarti pembayaran utang menerima pembayaran 1.200.000. Kemudian tanggal 10-nya kas masuk 700.000 menerima dari langganan atau menerima dari pendapatan jasa sebesar 700.000. Ini kita bisa lihat dari sini 700.000. Kemudian tanggal 11 Februari kas keluar sebesar 85.000. Keterangannya adalah membayar perlengkapan tanggal 4 Februari.
Kemudian untuk selanjutnya tanggal 13 Februari membeli peralatan. 13 Februari kas keluar 1 juta membeli peralatan. Kemudian tanggal 14 Februari kas keluar untuk keperluan pribadi sebesar 110.000. Kemudian tanggal 19 Februari membayar tagihan utilitas. Kas keluar sebesar 45.000. Kemudian tanggal 22 Februari kas masuk sebesar 500.000 menerima pembayarannya. Kemudian tanggal 25 Februari membayar gaji pegawai, kas keluar sebesar 320.000. Kemudian membayar premi asuransi tanggal 28 sebesar 290.000, kas keluar. Totalnya adalah 2.170.000. Untuk piutang untuk akun berikutnya piutang dagang. Piutang dagang. Di sini kita lihat ada akun piutang dagang. Sebelumnya kita bisa lihat di latihan soal. Untuk saldo awalnya piutang dagang sebesar 1.600.000. Kita masukkan saldo awalnya 1.600.000. Ini bisa ditulis 31 Januari 1 Februari. Kemudian tanggal 9 Februari ada piutang usaha kas keluar piutang usaha kredit 1.200.000. Kemudian kas bertambah. Piutang usaha tanggal 22 Februari ada 22 Februari di sini kredit 500.000 kita masukkan di sini ya. Kemudian untuk peralatan saldo awalnya kita ambil dari latihan soal di sini. Di soalnya peralatan saldo awalnya 990 kita masukkan di sini. Kemudian tanggal 13 Februari kita lihat dari sini ada peralatan debit sebesar 1 juta. Kemudian alat bertambah sebesar tanggal 17 Februari sebesar 90.000. Ini 90.000 ya. Oke. Kemudian untuk perlengkapannya tanggal 4 Februari beli perlengkapan sebesar 85.000. Kendaraannya di sini ada soal kendaraannya saldo awal 7.400.000 kita masukkan di sini. Kemudian utang dagang saldo awalnya adalah 1 juta utang dagang 1.470.000. Nah, kemudian utang dagang selanjutnya kita lihat di sini tanggal 4 Februari utang beli alat 85.000. Kemudian ada lagi utang usaha tanggal 8 Februari sebesar 170.000 bayar. Kemudian lanjut lagi utang usaha tanggal 11 Februari bayar utang sebesar 85.000. Kemudian 35.000 di sini utang usaha. Kita cari tanggal 27 Februari. Di sini ada utang usaha sebesar 35.000. Nah, kita masukkan tanggalnya sesuai di sini. Kita masukkan sesuai debit atau kreditnya. Untuk pendapatan akun pendapatan di sini pendapatan jasa
pertama tanggal 3 Februari sebesar 400.000. Nah, kita masukin di sini 400.000 bayar jasa. Kemudian tanggal 10 Februari pendapatan jasa masuk 700.000, debit semua, jadi totalnya 110.000. Untuk weselnya kita lihat dari ini, saldo awal wesel 7 juta, kita masukkan 7 juta. Kemudian untuk modal saldo awalnya adalah sebesar 3.300.000, modal suite 3.300.000. Kemudian ada tanggal 17 Februari penambahan modal sebesar 90.000. Selanjutnya untuk Prive pada tanggal 14 mengambil kas sebesar 110.000. 14 Februari ya, mengambil kas. Kemudian beban sewa di sini tanggal 2 Februari beban sewa sebesar 140.000, bayar sewa ya. Untuk beban utilitas ini ada tanggal 19 Februari beban utilitas sebesar 45.000. Kita masukkan sesuai di jurnal umumnya. Untuk beban upah gaji, untuk akun beban upah gaji ada tanggal 27 beban gaji tanggal 7 sebesar 230 dan tanggal 25 sebesar 320. Berarti kas keluar di debit 230. Untuk beban lain-lain tanggal 5 Februari ada beli BBG 20.000 bahan bakar kas. Kemudian tanggal 27-nya beli oli. Nah, kita masukin sini aja. Nah, terakhir untuk asuransi, bayar premi asuransi sebesar 290.000. Nah, untuk setelah membuat buku besar, kita buat AJP-nya, ayat jurnal penyesuaian. Di sini yang kita sesuaikan adalah beban asuransi dibayar di muka. Untuk asuransi kan yang sudah dibayar adalah 290, sedangkan ini jurnalnya yang kita bikin per bulan. Berarti beban asuransi sebesar 290.000 dibagi 12 bulan. Kita bulatin aja jadi 24.000 kali 1 bulan. 24.000. Di sini 24.000 juga. Nah, untuk neraca saldonya akun-akun di sini kita ambil dari buku besar di sini. Nah, untuk akunnya di sini saya udah tulis semua. Disesuaikan saldo sama saldo terakhir di buku besarnya ya, total saldonya. Oke. Untuk kas, pertama akun kas. Akun kas ada 270.000, 2.170.000. Nah, kita copy aja di sini. Oke, 2.170.000. Kemudian piutang usaha sebesar 100.000 di kredit. 100.000 di kredit. Kemudian akun perlengkapan di sini ada 85.000 di debit. Oh, ini peralatan dulu ya. Maaf. Peralatan
peralatan 2.080.000, 2.080.000 peralatan di debit 2.080.000. Kemudian perlengkapan 85.000, kendaraan di sini kendaraan 7.400.000, utang dagang di kredit 1.335.000, maaf di kredit ya, itu 335. Oke, selanjutnya pendapatan di kredit sebesar 110. 1.100.000. Kemudian wesel sebesar 7 juta di kredit wesel 7 juta, nolak kurang 1. Kemudian modal sebesar 3.390.000. Prive sebesar 110. Beban sewa sebesar 140.000. Kemudian beban utilitas sebesar 45.000. Beban gaji sebesar 550. Terus asuransi bayar di muka 290. Asuransi. Beban lain-lain sebesar 55.000. Nah, selanjutnya di sini neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ini kita lebarin aja. Nah, neraca saldo yang udah disesuaikan di sini 24.000. Ini 24.000 sebulan. Nah, ini di debit 24.000 karena dibagi 290.000 dibagi 12. Nah, 1.110.280. Kita lihat dulu. Di sini kayaknya ada yang salah di Prive ini. Di Prive harusnya ke debit. Prive debit di sini ya. Maaf salah. Prive harusnya debit di sini. Akunnya harusnya di debit. Oke. Di sini juga disesuaikan. 110 di debit. Nah, kemudian
Yang ini kita kopas saja. Kita kopas ke sini. Oke, udah ya. 2.170.000, 128.000. Ini 266. Rp24.000. Nah, oke, pas. Di sini debit sama kreditnya harus balance ya. 266 dari sini kredit debit ke kredit. Oke, udah selesai. Kemudian laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, di sini pendapatan sama pendapatan dimasukin ke sini. Pendapatan jasanya. Kita lihat dari buku besar pendapatan jasa sebesar 110.000. Oke, untuk beban gaji, beban lain-lain kita bisa lihat di sini. Beban gaji 500.000. Biaya beban lain-lain ada 55.000. Kita masukin ke sini. Beban utilitas 45.000. Kemudian beban sewa 140.000. Terakhir beban asuransi sebesar 24.000 per 1 bulan ya. Nah, untuk beban-bebannya kita totalkan jadi 840.000, sedangkan laba bersihnya didapatkan dari pendapatan jasa dikurangin total beban-beban ini. Totalnya ada 286.000, berarti masih ada labanya ya, masih untung ya. Kemudian untuk laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modalnya di sini modal awalnya 3.300.000. Dari sini ya, soal yang tadi modal awalnya 3.300.000, atau bisa lihat di sini di buku besar. Kemudian tambahan alat sebesar 90.000. Ini ada penambahan alat sebesar 90.000. Nah, laba bersih kita ambil dari laba rugi, terus totalnya ada 3.676. Nah, dikurangin prive atau yang diambil untuk keperluan pribadi sebesar 110.000. Oke, totalnya 3.566. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.